Izin Prof, teman-teman apakah sudah terlihat? Oke, teman-temannya sudah lihat semua? Sudah apa? Sudah Prof, sudah. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak dan Prof, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sesuai dengan tugas saya yang membahas terkait dengan manajemen pioneers. Nah, sebelumnya ini lanjutan dari materi yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Iwan dan Pak Thomas, yang mana Pak Iwan membahas terkait dengan manajemen before industry. Nah, terus dilanjutkan oleh Pak Thomas terkait dengan the industrial revolution. Dan sekarang kita masuk pada bagi siapa sih sebenarnya manajemen pioneers pada saat itu. Ya. Baik, Prof, Bapak dan Ibu, jadi tema utama yang telah yang akan kita pada bab ini terkait dengan tema utama yang telah dieksplorasi adalah kaitan antara pemikiran manajemen dan konteks budaya yang mempengaruhinya, khususnya dalam konteks sistem pabrik pada era awal revolusi industri. Nah, fokus bab ini adalah 4 tokoh yang mencetuskan solusi terhadap tekanan yang dihadapi oleh organisasi industri pada masa tersebut. Nah, di sini ada 4 sesuai dengan buku yang jadi rujukan. Yang pertama itu adalah Robert Owen, terus ada Charles Buckley, Andrew Urey, dan Charles Darwin. Nah, ini adalah keempat tokoh yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, bisa dilihat bahwa meskipun catatan sejarah terbatas dan banyak dokumen yang hilang dari para pionir ini, 4 individu tersebut sebagai pengusaha sukses memiliki visi untuk mengenai masyarakat industri baru yang menyatukan unsur komuni pertanian dan industri dengan tujuan membentuk tatanan moral yang baru dalam menghadapi dampak revolusi industri. Jadi, Prof, Bapak dan Ibu, ini adalah 4 tokoh yang dibahas dalam manajemen pionir itu sendiri. Kita akan lihat satu persatu masing-masing dari tokoh tersebut. Yang pertama kita masuk pada Robert Owen. Nah, Robert Owen ini adalah seorang wirausahawan yang mendirikan pabrik pertamanya pada usia 18 tahun di Inggris. Nah, mencapai kesuksesan dalam manajemen perusahaan, meskipun awalnya sebagai pemilik, ia memilih untuk menjadi manajer bergaji perusahaannya dan kemudian mendirikan New Landmark di Scotland. Jadi walaupun Robert Owen ini Bapak dan Ibu sebagai pendiri dari itu sendiri pada umur 18 tahun, dia juga memilih untuk menjadi manajer. Nah, manajer ini dia digaji, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, di New Landmark, Owen membawa perubahan menyeluruh termasuk perbaikan kondisi pekerja, sistem pendidikan, dan lingkungan kerja. Nah, Owen juga merumuskan rencana pertanian skop pada tahun 1821 yang bertujuan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, selain itu, Prof, Bapak dan Ibu, ia menciptakan mentorsnya pendahulu praktik manajemen modern untuk memotivasi karyawan dengan bujukan moral daripada hukum fisik. Meskipun New Leonard menghadapi tantangan, upaya reformasi Owen menciptakan dasar untuk pemikiran masyarakat komunal. Jadi memang jika ditelisik lebih dalam terkait dengan Robert Owen ini, dia memiliki visi yang memang benar-benar jelas bahwa dia memang mau memotivasi karyawan dengan bujukan moral dan daripada hukuman-hukuman fisik, walaupun pada saat itu memang masih banyak hukuman-hukuman fisik yang terjadi, tapi Robert Owen ini memilih untuk membujuk masyarakat saat itu dengan bujukan moral itu sendiri. Selanjutnya, Robert Owen sebelum Mayo, Likert, dan pendukung sumber daya manusia lainnya membangun fondasi pemikiran manajemen yang memprioritaskan aspek sumber daya manusia perusahaan. Owen mengakui perbandingan antara kondisi mesin dan sumber daya manusia, menekankan perlunya memberikan perhatian yang sama terhadap keduanya. Jadi Robert Owen ini sendiri, Bapak dan Ibu,
uh, mereka mengakui memang antara kondisi mesin dan karyawan pada saat itu. Nah, makanya dari itu Owen menekankan perlunya memberikan perhatian yang sama terhadap keduanya. Jadi untuk mesin-mesin yang ada saat itu dan sumber daya manusia dan karyawan pada saat itu diberikan perhatian yang sama. Kira-kira seperti itu, Bu. Selanjutnya di New Leonard, Owen memimpin reformasi menyeluruh dengan peningkatan kondisi pekerja, pendidikan, dan sistem motivasi seperti monitor senyap. Meskipun keberhasilan finansial New Leonard tampak tidak sepenuhnya disebabkan oleh kebijakan personalia Owen, upaya reformasi ini menciptakan dasar untuk pemikiran masyarakat komunal. Nah, selanjutnya di sisi lain, Owen juga mengecam komersialisasi kehidupan dan menyuarakan perang terhadap kapitalis serta menuntut reformasi sosial dan undang-undang pabrik. Meskipun beberapa upayanya dianggap radikal dan mungkin menyebabkan ketidaksetujuan, Owen tetap menjadi salah satu pionir dalam perubahan pandangan terhadap manajemen sumber daya manusia dan peran sosial perusahaan. Jadi di sini di buku juga Bapak dan Ibu dijelaskan bahwa dari semua yang dilakukan oleh Owen itu sendiri, Robert Owen, itu tidak semuanya itu ada beberapa Owen ini dianggap sebagai orang yang radikal karena banyak saat itu banyak muncul ketidaksetujuan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Robert Owen. Selanjutnya masuk ada Charles. Nah, Charles ini pada tahun 1792 sampai pada 1871 diakui sebagai seorang yang jenius, yang penuh semangat, memiliki tempat penting dalam sejarah pemikiran manajemen jauh sebelum era Frederick dan Tyler, meskipun seringkali dianggap ekstrinsik oleh sebagian sesamanya. Charles ini muncul sebagai pelopor riset operasi dan ilmu manajemen dengan mengaplikasikan teknologi dalam upaya manusia. Charles ini dilahirkan di Devonshire, Inggris, sebagai putra seorang bankir yang kaya. Babaji Charles ini memanfaatkan warisannya untuk mengejar pencarian seumur hidupnya tentang penyebab berbagai fenomena kecil yang mencengangkan pikiran manusia. Dia terkenal dengan sifat yang mudah marah dan ekstrinsik. Jadi Charles Babbage ini terlahir memang sebagai putra seorang bankir, Prof dan Bapak dan Ibu, dan bankir yang kaya, kira-kira seperti itu, dan beliau memanfaatkan warisannya ini. Dia terkenal dengan sifatnya yang memang mudah marah dan eksentrik, yang dijelaskan melalui tindakan seperti menakuti penggiling organ Inggris yang mengganggu ketenangan. Meskipun nilai karyanya diakui oleh sedikit orang sesamanya, Babbage Charles membuktikan dedikasinya terhadap pendekatan ilmiah terhadap manajemen, memberikan sumbangan berharga sebelum muncul era manajemen ilmiah di Amerika Serikat. Selanjutnya masih terkait dengan Charles Babbage yang dari tahun 1792 sampai 1871. Nah, beliau mencapai hasil ilmiah yang fenomenal, menghadirkan kalkulator mekanis praktis pertama di dunia. Jadi Charles Babbage ini menemukan kalkulator mekanis pertama yang ada di dunia. Terus mesin selisih pada tahun 1822. 10 tahun kemudian, prinsip dasarnya diadopsi dalam mesin akuntansi, meskipun awalnya mendapat dukungan pemerintah. Mudah marahnya menyebabkan kehilangan dukungan birokrat pemerintah untuk mesin analitisnya. Jadi memang karakter dari Charles Babbage ini yang mudah marah, yang awalnya temuannya ini didukung oleh pemerintah, tapi dengan sifatnya yang mudah marah ini menghilangkan dukungan birokrat pemerintah pada saat itu. Nah, sebuah komputer serbaguna dengan kemampuan instruksi otomatis. Nah, pada tahun 1833, Babbage atau Charles Babbage ini merancang mesin analitik yang dapat memindai dan menjalankan serangkaian instruksi terinspirasi oleh alat tenun yang menggunakan kartu berlubang. Konsep ini, Bapak dan Ibu, mengembangkan sistem binary atau 01 dan kartu punch untuk penyimpanan informasi. Jadi memang pada saat Charles Babbage ini memang banyak temuan-temuannya
menciptakan panduan pengoperasian mesin, meskipun tidak pernah direalisasikan, konsepnya memiliki elemen dasar dari komputer modern, termasuk penyimpanan unit aritmatika, kartu punch sebagai input, dan penyimpanan memori eksternal dan transfer bersyarat. Jadi ini beberapa temuan-temuan yang ditemukan oleh Charles Babbage ini. Kejeniusan Charles Babbage terletak pada mekanisasi pengorganisasian dan kontrol logis fungsi aritmatikanya itu sendiri. Seperti yang tadi saya jelaskan terkait dengan beberapa temuan yang dicetuskan oleh Charles Babbage ini. Meskipun analytical engine tidak pernah dibangun, Charles Babbage yakin karyanya akan tersebar ke seluruh dunia. Nah, persahabatannya dengan Augusta Putri Lord Byron yang memiliki bakat matematika menciptakan kolaborasi yang mengembangkan program komputer dan penelitian dalam teknik permainan bisnis modern. Jadi untuk Charles Babbage ini meskipun dia memiliki karakter atau sifat yang mudah marah, di sisi lain dia juga mempunyai banyak-banyak temuan-temuan dan banyak di situ sudah bukan hanya sekarang ya, Prof dan Bapak dan Ibu, terjadi kolaborasi. Memang munculnya manajemen itu sendiri, contohnya terutama pada zamannya Charles dan Babbage ini memang sudah ada kolaborasi antara beberapa ilmuwan-ilmuwan untuk menciptakan komputer atau komputer untuk bisnis modern. Masih terkait dengan Charles Babbage, nah ilmuwan manajemen yang penuh rasa ingin tahu mengeksplorasi bidang manufaktur dan manajemen melalui bukunya. Di sini ada bukunya terkait yang berjudul On the Economic in Machine and Manufacture pada tahun 1832. Nah, fokusnya termasuk efisiensi penggunaan tenaga, mesin penghitung, dan prinsip mekanisme manufaktur. Nah, untuk Charles Babbage ini memperkenalkan metode pengamatan pabrik mirip dengan pendekatan ilmiah untuk menganalisis operasi dengan pertanyaan perinci. Charles Babbage juga mengidentifikasi perbedaan antara pembuat dan manufaktur, menyoroti pentingnya pengaturan sistem pabrik. Nah, untuk selanjutnya dalam skema bagi hasilnya, Charles Babbage ini mengusulkan hubungan langsung antara keuntungan pabrik dan upah pekerja. Nah, hal ini mendorong partisipasi aktif bekerja dalam efisiensi dan perbaikan. Charles Babbage ini melihat dalam memotivasi pekerja, meningkatkan departemen, dan menyaring pekerja yang tidak diinginkan. Nah, untuk ini secara keseluruhan, Charles Babbage ini menjadi visioner dalam memahami dinamika sistem pabrik dan menciptakan insentif dalam merangsang kerjasama antara pekerja dan manajer. Yang ketiga, Andrew Urey. Andrew ini merupakan seorang akademisi dengan gelar MD dari University Edinburgh and Glasgow. Nah, beliau memiliki peran kunci dalam memberikan pelatihan akademis bagi manajer pemula dalam sistem pabrik awal. Jadi, sebagai profesor di bidang kimia dan filsafat alam, Andrew Urey mendukung pendidikan bagi pekerja manajer teknis, transformasi kelasnya dari pekerja manual ke juru tulis. Nah, pekerja gudang, pengrajin, dan pemilik toko menciptakan rekrutan potensial untuk manajemen sistem pabrik. Andrew Urey ini juga mengenal insinyur dan penulis manajemen di Prancis, membimbing banyak manajer pabrik yang kemudian menyebabkan di Inggris kolaborasi dengan Dapin memperkaya pengetahuan Andrew Urey dan pengaruhnya meluas hingga Henry Fayol, seorang pionir teori manajemen modern. Jadi untuk Andrew Urey ini memang sejak dulu awal munculnya itu memang sudah berkolaborasi dengan Dapin yang akan kita bahas selanjutnya untuk memperkaya pengetahuan Andrew ini sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk pada Charles Dapin. Nah, Charles Dapin pada tahun 1784 sampai pada tahun 1873 merupakan seorang insinyur di Prancis, memimpin pendidikan industri dan diangkat sebagai profesor matematika dan ekonomi di Paris pada tahun 1819. Dapin terinspirasi oleh Andrew yang
yang sudah saya jelaskan tadi, dan Jean mengembangkan kurikulum yang fokus pada geometri dan mekanik terapan. Dengan kelas industri, kontribusinya terhadap pendidikan industri dan pandangannya tentang manajemen kemungkinan mempengaruhi Henry Fayol. Dapin mengajarkan pelajaran khusus yang dibedakan dari instruksi manual atau teknis. Fayol yang dianggap sebagai orang pertama yang membedakan antara keterampilan teknis dan manajerial mungkin terinspirasi oleh gagasan-gagasan Dapin dalam membentuk pandangannya tentang manajemen pengajaran. Dapin juga menyoroti penting instruksi yang jelas dan ringkas untuk mencapai tingkat produksi yang diinginkan dengan penggunaan energi minimal. Jadi diskurs untuk Dapin ini bukan hanya pemeriksaan manajemen, Prof. Bapak dan Ibu, tapi juga nasihat untuk mengatasi konflik industri pada saat itu. Nah, ia mengakui kegelisahan pekerja terkait dengan mekanisasi dan mendorong pekerja dalam manajer untuk menyadari manfaat mekanisasi. Nah, untuk Dapin ini mendukung pelatihan industri luas untuk memungkinkan pekerja agraris dan tidak terampil menikmati kemakmuran dan industrialisasi. Dengan pandangan bahwa menyempurnakan pekerja memberikan kesempatan dan membuat mesin melayani kesejahteraan, bukan menyebabkan persaingan. Nah, ini juga yang pernah dijelaskan oleh Pak Thomas pekan lalu terkait dengan industrialisasi itu sendiri. Ya. Dengan pemikiran ini, Dapin mengatasi tantangan perlawanan terhadap mekanisasi dan menawarkan pandangan yang relevan untuk abad ke-20 sampai pada abad ke-21. Selanjutnya terakhir terkait dengan The Pioneer, A Final Note. Di sini pionir manajemen pada awalnya lebih fokus pada teknik daripada konsep manajemen itu sendiri. Nah, tulisan-tulisan awal cenderung menyoroti aspek teknis dan komersial dalam pengelolaan perusahaan seperti keuangan, proses produksi, penjualan, perekrutan tenaga kerja pada masa di mana teknologi terus berkembang, sulit bagi mereka untuk merumuskan prinsip atau generalisasi tentang manajemen. Nah, selanjutnya, selain itu, era ini didominasi oleh jenius teknis, penemuan pelopor, dan pendiri perusahaan di mana keberhasilan atau kegagalan lebih dipengaruhi oleh karakteristik individual dari gagasan umum tentang keterampilan manajerial. Nah, ini tadi yang dijelaskan bahwa memang pada saat itu memang eranya itu didominasi oleh orang-orang yang jenius era saat itu. Nah, setiap industri dianggap unik membuat sulitnya menerapkan prinsip-prinsip yang ditemukan oleh satu pengusaha pada situasi lainnya. Nah, selain itu, penyebaran pengetahuan pada masa tersebut terbatas karena jumlah orang yang melek huruf itu terbatas. Jadi memang pengetahuan pada saat itu hanya dimiliki oleh beberapa orang karena memang saat itu masih banyak orang-orang yang tidak melek akan huruf-huruf itu sendiri. Nah, buku mahal dan pendidikan formal lebih berfokus pada pengembangan keilmuan atau teknis untuk para pengrajin. Para pioneer tersebut seperti Babbage, Dapin, Ure mungkin tidak banyak dibaca oleh manajer praktis pada waktu itu, meskipun kelas-kelas yang diajarkan oleh beberapa pioneer mencapai sebagian kecil pabrik. Hal ini memungkinkan hanya mencakup sebagian kecil dan pasar manajemen secara keseluruhan. Untuk summary-nya, di Inggris dan dalam tingkat yang lebih rendah, di Prancis, akar pemikiran manajemen modern dapat ditemukan melalui kontribusi berbagai tokoh. Robert Owen mencari harmoni baru antara manusia dan mesin dengan dukungan finansial. Charles Babbage diakui sebagai kakek manajemen ilmiah, menerapkan pendekatan ilmiah terhadap manajemen. Sebelum era Taylor, Andrew Ure membentuk manajer untuk pabrik-pabrik baru dan berbagai pengalaman serta observasinya, dan Dapin terinspirasi oleh Ure bersama Say memulai kelas manajemen di Prancis dengan pemikiran manajemen yang muncul di Inggris. Nah, kisah kita membawa kita ke studi manajemen di Amerika sebelum era manajemen ilmiah. Ini adalah buku yang saya jadikan rujukan untuk bab bahasan kita pada pagi hari ini. Mungkin sekian dari saya, Prof, Bapak dan Ibu, saya. Baik. Terima kasih, Yana.
Eh, jadi ini menceritakan tentang tokoh-tokoh yang berperan di dalam menunjukkan konsep-konsep manajemen modern ya, pionir ya, pionir. Jadi ada Charles Babbage, ya, memang bacanya begitu ya. Ada Andrew Urr, ada Charles Dupang. Pernah Anda melihat barang-barang dari Dupont ya? Ini saya kira ini orang Prancis ini. Ya. Orang Prancis itu kan dia baca Dupont itu kan bacanya Dupont ya. Kemudian kalau saya curiga nanti bacanya kalau untuk Charles Duping ini Dupang gitu ya. Jadi pernah dulu itu ada pemain bola yang namanya Papin ya di Eropa sana. Panggilannya itu Papan. Memang bahasa Prancis ini agak jauh ya dari bacaannya yang normal ya. Jadi sehingga kita perlu punya referensi sendiri untuk mengetahui bagaimana mengucapkan yang nama-nama mereka itu. Charles Babbage itu ya saya kira perlu juga dipahami bahwa dia itu adalah tokoh yang jauh sebelum Taylor muncul. Jadi dia sudah menampilkan konsep pemikiran manajemen modern, scientific management. Dia juga tokoh yang memunculkan yang sebagai pelopor dari kalkulator ya, sehingga kita itu banyak mengapresiasi dia. Baik, yang penting dari catatan-catatan ini adalah bahwa Anda harus pahami nama-nama tokohnya dan konsep pemikirannya, ya, sehingga kalau Anda bercerita tentang mungkin temuan-temuan riset Anda kelak ya, Anda juga tahu latar belakangnya dan tahu tentang konsep pemikiran yang ditampilkan oleh dia. Jadi saya kira Charles Babbage ini ya penting juga dipahami kok. Banyak orang mengira bahwa komputer itu siapa tuh yang tokohnya yang pertama kali untuk memunculkan di dalam dunia manajemen. Ya Charles Babbage ini. Kemudian Andrew Urr juga dengan konsepnya sendiri dan Charles Duping juga memunculkan pemikiran-pemikiran sendiri. Saya kira ke semua ini itulah wajarnya disebut mereka sebagai pioneers ya. Jadi pionir di dalam pemikiran-pemikiran manajemen modern. The pioneers of management ya. Early management thought. Ada pertanyaan dari teman-teman saudara? Ngapunten dari saya, Prof. Ya, silakan diteruskan aja kepada Jana ya. J, silakan. Jana direspon ya. Silakan. J, untuk Bu Samsiana, tadi kan ada 4 tokoh pioner, mulai dari Robert Owen, Charles, Andre Urr, dan Charles Dupin ya. Tadi ya. Nah, pertanyaan dari saya, dari keempat tokoh tadi, pemikiran mana yang diadopsi oleh pengusaha saat ini? Terima kasih, Bu Syamsiana. Silakan, bisa direspon. Pertanyaan cukup jelas juga ya, Siana. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Susi terkait dengan keempat pioneer ini tadi. Nah, sebenarnya yang mana sih sebenarnya yang di pemikiran-pemikiran yang mana sih sebenarnya yang diadopsi dalam pengusaha-pengusaha zaman sekarang, mungkin kira-kira seperti itu ya Ibu. J. Terkait dengan
pemikiran mana yang diadopsi itu sebenarnya karena masing-masing dari pemikiran oleh keempat ilmuwan ini secara langsung ini memang berbeda, mulai dari Robert, Charles, Andrew, nah memang ini berbeda. Cuman kalau ditanya yang mana sebenarnya pemikiran yang digunakan, ini saya pikir keempat ini cara berpikirnya ini mungkin bisa diadopsi. Keempatnya ini bisa diadopsi, baik itu dari Robert Owen, dari Charles, dari Andrew, ataupun dari Daphne sendiri. Mungkin kira-kira seperti itu Ibu, karena untuk pemikiran itu sekarang itu banyak pengembangan-pengembangan. Nah, mungkin ketika bicara tentang pemikiran, kita kembali lagi ke masa revolusi industri itu sendiri. Nah, ketika melihat dari revolusi industri, cara berpikirnya itu memang berbeda dari revolusi industri 1.0 sampai pada sekarang yang masuk pada 5.0. Jadi ketika ditanya yang mana, pemikiran yang mana, saya rasa semua pemikiran ini bisa diadopsi. Mungkin kira-kira seperti itu, Ibu. Setuju? Sigma? Ada pengembangan lain? Kemudian, yang berikutnya ingin saya jelaskan bahwa kalau saudara menyebutkan nama tokoh dalam bahasa Inggris, sebutlah nama akhirnya. Misalnya Owen, Babbage, Taylor, Burr, Karena apa? Karena kalau Robert itu banyak sekali. Charles juga itu banyak sekali. Sehingga untuk memudahkan, bukan untuk memudahkan, memang itulah bukan konvensi tapi biasa orang barat tuh dia Mister apa gitu di belakangnya itu yang ada family name-nya atau nama keluarganya. Jadi harus dipahami bahwa Robert Owen itu sebetulnya Robert itu nama kecilnya Owen itu nama keluarganya, dan nama keluarganya itulah yang dia lebih dikenal sebagai tokoh. Baik, tadi yang bertanya Soimah ya. Pak, saya Prof. Yang jawab, kamu kan? Yang menjawab itu kan Siana. Siana. Sudah dipahami itu? Betul nggak bahwa ya kompleks dan boleh dikata semua konsep pemikiran itu ditetapkan sekarang. Ya? Jadi perhatian pada sumber daya manusia, perhatian pada pekerjaan, perhatian pada pekerja, perhatian pada upah dan gaji atau imbalan, kemudian dengan perhitungan-perhitungan. Yang lebih lagi pada tokoh-tokoh yang berikut tadi kan ada mengenai konsep pemikiran mengenai finance atau keuangan, produksi. Itulah manajemennya sekarang ini. Baik, ada lagi yang lain, barangkali ingin diskusinya. Ya, saya Prof. Ima Prof. Sebutkan namanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Izinkan saya Siti Soimah ingin berdiskusi kepada Bu Syana terkait materi yang telah disampaikan hari ini. Yang saya penasaran itu seperti ini Prof. Ketika kita menyebutnya di sini kan pioneers ya. Yang tokoh-tokoh yang disebutkan tadi ada Charles, ada Owen, kan pioneers. Namun ketika kita membahas terkait yang scientific management, yang menjadi tokohnya adalah Frederick Taylor. Nah, mengapa yang menjadi bapak manajemen ilmiah itu justru Frederick Taylor, bukan pioneers yang disebutkan tadi di batu. Itu yang ingin penasaran saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang bisa menjawab itu?
Kenapa kok lebih beken gitu ya, lebih terkenal Frederick Taylor daripada yang Charles Owen gitu, Bro. Owen? Iya. Padahal jauh. Iya, betul jauh. Awal kan jauh, puluhan tahun lah. Jadi mengapa kok justru yang lebih terkenal itu justru Frederick Taylor? Sebagai bapak scientific management. Scientific management. Silakan kasih komentar atas pertanyaan itu. Baik, terima kasih Ibu Soima terkait dengan pertanyaan tadi, karena yang dibahas di sini terkait dengan keempat pioneer tadi, dan mengapa sih Frederick Taylor ini yang dijuluki sebagai bapak manajemen. Kalau saya pernah membahasnya terkait dengan pernah dibahas juga di kelas kita terlebih dahulu terkait dengan di materi scientific management terkait dengan Frederick Taylor. Nah, kalau dilihat dari Frederick Taylor itu sendiri, beliau memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori manajemen, kira-kira seperti itu ya, Bu. Nah, itu tuh khususnya pada awal abad ke-20. Nah, kalau tidak salah, saat itu Frederick Taylor ini dikenal dengan pendekatannya yaitu manajemen ilmiah yang dibahas di scientific management saat itu. Nah, kalau ditanya alasannya mengapa bukan di keempat ini tadi, lebih spesifik saya kurang tahu ya, Bu. Mungkin kalau di Frederick ini dia mengakomodir semua yang ada pemikiran keempat pioneer ini. Kalau menurut saya mungkin seperti itu, Bu. Dari Owen, Babbage, Dapin, dan Jung ini mungkin beliau, Frederick ini mengadopsi dari keempat pemikiran ini, sehingga dibuatkan mungkin kira-kira seperti buku, lalu dijabarkan masing-masing pioneer ini. Mungkin kira-kira seperti itu. Itu aja. Izin Prof. Baik. Menambahkan Prof. Komentar? Ya, izin menambahkan Prof. Saya Iwan. Baik. Jadi sebetulnya mengapa kok dia lebih dikenal? Karena nampaknya Taylor itu dia menerbitkan buku ya. Jadi dan mengintroduksi istilah-istilah itu. Istilah-istilah yang berkenaan dengan scientific management. Harus ukur, harus jelas gitu ya. Dan dialah yang dipahami orang sebagai ini kok bukunya rame ya. Oh, dia lebih dikenal. Karenanya dia mendapat julukan The Father of Management, The Father of Scientific Management. Jadi bapak daripada manajemen keilmuan, itulah Taylor. Sederhananya begitu, dan saya kira Anda bisa membacanya lebih jauh lagi di dalam cerita-cerita atau kisah-kisah mereka di dalam buku ini. Jadi cantum di sana. Nanti juga Anda akan ketemu dengan konsep mengenai scientific management pada bagian berikutnya nanti. Baik, ada yang lain? Baik, sampai sekarang saya kira Anda sudah bisa membuat oret-oretan dulu lah untuk proposal barangkali, pemikiran yang berkenaan dengan rencana riset Anda ke depan. Ya, rencana, karena pada endingnya di dokter ini kan membuat disertasi ya. Karena itu saya anjurkan agar Anda mempersiapkan diri dengan konsep-konsep yang berkenaan dengan disertasi itu dan penelitian sebenarnya sudah rencanakan.
sehingga nanti akan memudahkan Anda. Dan tentu saja dengan menggunakan referensi-referensi yang datang dari bahasan-bahasan kita itu, yang saya katakan tadi, tampilkan tokohnya, pemikirannya, dan gunakan eksplanasinya yang disampaikan tokoh itu, sehingga Anda betul-betul paham sebetulnya dengan pemikiran itu dan logika yang ditampilkannya. Misalnya penjelasan mengenai ini, karena mereka berpikirnya itu sangat-sangat urut dan runtuh sekali gitu. Jadi tidak muncul, tidak tiba-tiba, tapi ada eksplanasinya, ada penjelasannya, ada urut-urutan berpikirnya, sehingga memudahkan orang untuk memahami, oh ini pemikirannya dia. Baik, saudara-saudara, kita akhiri kuliah kita pada ini. Intinya adalah ingin saya itu kepada saudara-saudara ini bisa menjelaskan dan memahami konsep pemikiran dari orang-orang yang dibahas di dalam buku ini. Itulah sebabnya saya menggunakan ini sebagai referensi utama yang bisa digunakan dan menjadi pedoman untuk penelitian-penelitian Anda berikutnya. Baik, untuk sementara begitu dulu ya, dan sampai berjumpa pada waktu yang lain. Dan saya akhiri pekerjaan. Jadi intinya persiapan pada waktu yang akan datang. Bu Christine, Prof. Siapa? Saya, Prof. Bu Christine. Ya, Ya, topik saya The Industrial Revolution, Prof. di Industrial Revolution ya. Iya. Christine Wulandari. Bulansari ya. Samarinda, Prof. Baik. Dari Samarinda, Prof. Ya, terima kasih. Minggu depan ya. Ya, minggu depan, Prof. Saya, Prof. Baik, terima kasih. Sampai jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Selamat belajar dan sekarang kalian datang ke library, ke perpustakaan untuk tracing apa-apa pemikiran itu ya. Ya. Anda punya bahan, punya langkah yang jelas. Jangan sampai terlambat selesainya. Usahakan tepat waktu lah. Karena tepat waktu itu membuat Anda ya berhemat macam-macam. Hemat biaya, berhemat ini, tenaga, dan olah pikir Anda itu juga berbobot gitu. Baik, sampai jumpa kita dan saya pamit ya. Ya, Prof. Terima kasih, Prof.